Science actually is based on ignorance. Science is an invention that created modern science, was not a discovery of any piece of knowledge in geography or astronomy, Copernicus or Darwin, no. The big scientific revolution which launched modern science was a discovery of ignorance. For thousands of years, people thought they know everything. That some holy book or some holy person or whatever, they know everything. We don't need to learn anything new, we know everything. And science began with when some humans admitted we don't know everything. There is no book in the world which has all the answers. There is no person in the world that knows everything. And now that we have the courage and honesty to admit our ignorance, now we can start investigating. And that's science. Manusia telah berupaya memahami alam semesta setidak-tidaknya sejak revolusi kognitif 70.000 tahun yang lalu. Nenek moyang kita mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk mencoba menemukan aturan-aturan yang mengatur alam semesta ini. Namun, sains modern berbeda dengan semua tradisi pengetahuan sebelumnya dalam 3 cara yang teramat penting, yaitu yang pertama, kesediaan untuk mengakui ketidaktahuan. Sains modern didasari perkataan Latin ignoramus, kami tidak tahu. Sains modern mengasumsikan kita tidak mengetahui segala hal. Yang lebih penting lagi, sains modern menerima bahwa segala hal yang kita pikir kita tahu bisa saja terbukti salah seiring semakin banyaknya pengetahuan yang kita peroleh. Tidak ada konsep, gagasan, ataupun teori yang keramat yang tidak boleh dipertanyakan atau digugat. Faktor yang kedua adalah sentralitas pengamatan dan matematika. Setelah mengakui ketidaktahuan, sains modern bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru. Sains modern melakukannya dengan mengumpulkan hasil pengamatan dan kemudian menggunakan berbagai perkakas matematika untuk menghubungkan hasil-hasil pengamatan itu menjadi teori-teori yang komprehensif. Faktor yang ketiga adalah penguasaan kekuatan-kekuatan baru. Sains modern tidak puas hanya dengan menciptakan teori. Sains modern menggunakan teori-teori itu untuk memperoleh kekuatan-kekuatan baru dan terutama untuk mengembangkan beraneka teknologi yang baru secara berkelanjutan. Revolusi sains sebenarnya bukanlah revolusi pengetahuan. Di atas segalanya, revolusi sains adalah revolusi ketidaktahuan. Penemuan besar yang meluncurkan revolusi sains adalah penemuan bahwa manusia tidak mengetahui jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mereka yang sangat penting. Tradisi-tradisi pengetahuan pra-modern seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan ajaran Konghucu menyatakan bahwa segala sesuatu yang penting diketahui mengenai dunia ini telah diketahui oleh manusia. Dewa-dewi yang agung atau Tuhan yang Maha Esa atau orang-orang bijak masa lalu dianggap memiliki segenap kebijaksanaan yang mereka ungkapkan kepada kita semua dalam kitab-kitab suci dan tradisi-tradisi lisan. Orang-orang biasa yang fana memperoleh pengetahuan dengan menyelami naskah-naskah dan tradisi-tradisi kuno serta memahaminya secara benar. Tak terpikirkan oleh mereka bahwa ada rahasia penting di alam semesta ini yang tidak tercantum dalam Alkitab, Al-Quran, Weda, atau rahasia yang mungkin hanya bisa ditemukan oleh makhluk berdaging dan bertulang. Walaupun demikian, sebenarnya keadaannya tidak pernah sesederhana itu. Pada setiap zaman, bahkan pada zaman yang paling saleh dan konservatif sekalipun, akan ada saja orang-orang yang berargumen bahwa
ada hal-hal penting yang sepenuhnya tidak diketahui oleh seluruh tradisi mereka. Namun, orang-orang semacam itu biasanya dipinggirkan atau ditindas, atau mereka mendirikan tradisi baru dan mulai menyatakan bahwa merekalah yang mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui. Misalnya Nabi Muhammad memulai karir keagamaannya dengan mengkritik sesama orang Arab karena mereka hidup dalam kondisi kejahiliahannya. Dalam perkembangannya, kemudian Muhammad dianggap mengetahui kebenaran yang sempurna dan sepenuhnya, dan para pengikutnya mulai memanggilnya dengan sebutan penutup para nabi. Sejak saat itu, tidak dibutuhkan wahyu selain yang diberikan kepada Muhammad. Sains modern adalah tradisi pengetahuan yang unik sejauh menyangkut pengakuan terbukanya akan ketidaktahuan kolektif mengenai pertanyaan-pertanyaan paling penting. Charles Darwin tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah penutup para ahli biologi dan bahwa dia telah memecahkan teka-teki mengenai kehidupan seutuh-utuhnya. Setelah berabad-abad penelitian sains ekstensif, ahli-ahli biologi mengakui bahwa mereka belum mempunyai penjelasan bagus mengenai bagaimana otak menghasilkan kesadaran. Ahli-ahli fisika mengakui bahwa mereka belum tahu apa yang menyebabkan ledakan besar dan bagaimana merekonsiliasi mekanika kuantum dengan teori relativitas umum. Pada kasus-kasus lain, teori-teori sains yang saling bersaing diperdebatkan dengan sengit setiap kali ada bukti baru yang muncul. Contoh yang bagus, misalnya perdebatan mengenai bagaimana sebaiknya mengelola ekonomi. Walaupun beberapa ahli ekonomi mengklaim bahwa metode mereka adalah yang terbaik, ortodoksi berubah setiap kali terjadi krisis keuangan dan gelembung pasar saham. Sehingga secara umum, orang-orang beranggapan bahwa ilmu ekonomi belum lagi bisa disebut sudah selesai. Kesediaan untuk mengakui ketidaktahuan telah menjadikan sains modern lebih dinamis, lentur, dan lebih ingin tahu daripada tradisi pengetahuan terdahulu pada masa lampau. Itu telah mengembangkan secara besar-besaran kapasitas kita untuk memahami bagaimana dunia bekerja dan kemampuan kita untuk menciptakan teknologi-teknologi baru. Namun, sains modern menyajikan satu pertanyaan rumit yang tidak harus dihadapi oleh sebagian besar leluhur kita. Asumsi kita kali ini bahwa kita tidak mengetahui segala sesuatu dan bahkan pengetahuan yang kita miliki pun bersifat tentatif, membentang sampai ke mitos-mitos bersama yang memungkinkan jutaan orang asing bekerja sama secara efektif. Peradaban modern, bagaimanapun juga, telah bersedia merangkul ketidaktahuan umat manusia dalam tingkat yang jauh lebih tinggi daripada kebudayaan terdahulu yang manapun. Sehingga kita hingga pada titik saat ini menguasai planet bumi. Namun, apakah dengan penguasaan sains dan teknologi yang sangat superior ini, kita sudah mencapai tujuan kehidupan utama kita, yaitu meraih kebahagiaan dan keadilan? Itu sebuah pertanyaan yang sangat besar, yang jawabannya perlu disusun dan dibuktikan dalam ribuan tahun ke depan. Selamat bertafakur dan menikmati kehidupan ini. Semoga menginspirasi.